Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukran lillah wa salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya. Dan juga tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah, keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengatakan bahwa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-suq dakhilan min ba'd al-awali atau min ba'd al-aliyah wan nasu kanafatayh. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki sebuah pasar. Kemudian manusia yang ada di pasar mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, "Famarra bijadi usukin mayyit fatanawalahu fa'akhadahu bi'udunayhi atau bi'udunihi." Kemudian beliau menemukan seekor kambing, dan kambing tersebut ternyata telah buntung telinganya. Sudah buntung, ternyata kambing tersebut sudah menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada sahabat-sahabatnya dan mengatakan kepada mereka, "Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirham?" Beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin membeli kambing ini? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kambing ini dari telinganya dan menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin beli? Siapa yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham? Maka para sahabat mengatakan, qalu ma nuhibbu an yakuna lana bidirham wa ma nasna'u bihi. Kata para sahabat, kami tidak mau membeli kambing itu dengan 1 dirham. Dan apa yang akan kita lakukan dengan kambing itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuna an yakuna lakum hada? Atuhibbuna an yakuna hada lakum? Maukah kalian saya berikan cuma-cuma kambing ini? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa ma nasna'u bihi? Innahu mayyit. Wa in kana hayyan kana aiban. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kambing itu sudah jadi bangkai. Dan kalaupun dia masih hidup, kambing itu buntung telinganya, cacat. Apa yang mau kita gunakan dari kambing ini? Buat apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wallahi la dunya la ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada seekor kambing ini.
Masya Allah. Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jamaah, kita ketahui dari hadis ini, ternyata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu lebih hina daripada seekor kambing yang buntung telinganya dan sudah menjadi bangkai. Allahu Akbar. Kalau begitu, silakan kalian bermewah-mewah, silakan kalian hidup dengan harta yang banyak, silakan kalian hidup dengan rumah mewah, silakan kalian hidup dengan mobil mewah, silakan kalian hidup bersenang-senang. Tapi ingat, kata Rasulullah, apa? Dunia itu lebih hina daripada seekor kambing yang bangkai, yang telinganya sudah buntung. Allahu Akbar. Kita tidak merasa ternyata dunia itu hina. Bahkan bisa jadi semua yang ada di dunia, bahkan kita sendiri pun lebih hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seekor kambing yang sudah buntung tadi, yang sudah menjadi bangkai. Allahu Akbar. Merasakah kita ternyata bisa jadi kita ini lebih hina daripada dunia, lebih hina daripada, mohon maaf, lebih hina daripada seekor kambing yang sudah buntung telinganya dan sudah menjadi bangkai ini. Dan ternyata benar kata Rasulullah, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah kalian, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwa kata beliau, inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia itu dikutuk, dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di dunia itu ternyata dilaknat, dikutuk, dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mal'unun ma fiha, semuanya dilaknat, illa dzikrullah aw alimun wa awal muta'allim. Kecuali apa? Kecuali hanya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah, inilah orang yang tidak akan dilaknat, tidak akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw alimun aw muta'allim, kecuali orang yang menuntut ilmu, kecuali orang yang membaca dan mempelajari Islam, mempelajari ilmu ini, agama. Talabul ilm, mencari ilmu, beramal, kemudian berdakwah, mengajak manusia kepada ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, bukan saja itu. Tetapi zikir kepada Allah itu mencakup semua ibadah, amal saleh. Amal saleh semua masuk ke dalamnya. Membaca Al-Quran, zikir kepada Allah. Salat sunnah, zikir kepada Allah. Sedekah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu agama itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita, inilah orang-orang yang akan terlepas, diselamatkan daripada kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang tadi dilaknat oleh Allah, semua yang ada di dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali zikrullah. Dan ingat, zikir kepada Allah bukan hanya sekedar subhanallah, alhamdulillah, tetapi belajar ilmu agama itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang bisa menyelamatkan kita adalah amalus saleh. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi, kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal saleh, tawasau bil haqq, dakwah, nasihat, sabar.
inilah orang yang akan selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan keluar dari kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita hidup di dunia hanya sebentar, hanya beberapa saat, hanya beberapa waktu. Maka manfaatkan waktu kita ini dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang bisa menjadikan kita ingat kepada Allah adalah talabul ilmi, amal saleh. Karena orang yang berilmu, dialah orang yang akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa memberikan faedah tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mampu mengamalkan apa yang kita ketahui dan apa yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.